PWNU DKI Jakarta. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan fikih air ya, khususnya tema yang diberikan oleh saya tentang privatisasi dan komersialisasi air dalam kajian ekonomi Islam. Oke, boleh next please. Sudah, lanjut kita ke next slide ya. Nah, bagaimana sih Islam memandang air itu ya? Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Anbiya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy ya, bahwa kami jadikan dari segala sesuatu itu dari air itu segala sesuatu yang hidup. Artinya air menjadi elemen yang sangat penting ya dalam kehidupan baik manusia maupun seluruh alam ini. Dan kemudian juga di dalam hadis dinyatakan bahwa an-nasu syuraka'u fil salasin ya, fil kala'i wa fil ma'i wa fil nar, ya, bahwa manusia itu berserikat dalam 3 hal, yaitu dalam padang rumput, di air dan api. Nah, ini artinya bahwa ada 3 sumber daya alam yang menjadi sebenarnya milik bersama, dan itu juga ditegaskan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya itu adalah milik negara dan dipergunakan sebenarnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dari hadis tersebut ya, 3 hal yaitu air, api, itu melambangkan sumber daya energi ya, dan kemudian padang rumput itu menggambarkan tanah dan sumber daya agraria. Jadi hadis Rasulullah yang telah 14 tahun disabdakan ini sangat visioner ya, berbicara mengenai kepemilikan bersama, common goods yang baru populer di dunia modern, tapi Rasulullah sudah menggagasnya 14 abad yang lalu. Dan dalam Islam air itu menjadi hal yang sangat penting dalam kaitannya untuk ibadah ya, kita gunakan untuk wudu, untuk mandi wajib, untuk taharah. Jadi tanpa air mungkin kita tidak bisa menjalankan ibadah secara baik gitu. Meskipun ada tayamum, tapi kita juga merasa itu kan hanya dalam hal musuh, dalam perjalanan dalam kondisi darurat ya. Oke, next please. Seharusnya sudah di ya. Oke, di selanjutnya ya. Selanjutnya oke. Nah, dalam Islam ada 3 aspek ya, 3 jenis kepemilikan air. Ada yang milkul amah, kepemilikan umum, ada yang milkid daulah, kepemilikan negara, ada milkul fardi, yang kepemilikan individu. Nah, kalau yang kepemilikan umum contohnya air sungai, danau, dan udara. Nah, status dalam fikihnya adalah tidak boleh dimiliki atau dimonopoli karena merupakan hak publik gitu ya. Ini menurut Al-Mawardi. Jadi implikasinya harus dikelola untuk kemaslahatan bersama ya, tidak boleh ada swastanisasi. Kemudian kalau untuk yang milkut daulah, kepemilikan negara seperti sumber daya alam, hutan, dan bendungan, ini negara menjadi wakil umat yang mengelola dengan prinsip keadilan dan amanah ya, sehingga negara boleh menunjuk pihak ketiga untuk mengelola, tetapi tetap dalam kerangka pengawasan dan maslahat publik. Sedangkan kalau yang seperti sumur di tanah milik sendiri itu bisa diklaim sebagai milki fardi atau kepemilikan individu. Jadi sah kita miliki tetapi dengan pembatasan, misalnya tidak boleh menghalangi aliran ke tetangga gitu ya, dan boleh juga misalnya diperjualbelikan ya, asal tidak berdampak kepada kepentingan umum. Kalau kita lihat next please. Status kepemilikan air ini ya dalam Islam menurut Abu Ubaid dalam Al-Amwal itu menguraikan prinsip milkiyah amah, dan kemudian Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menyatakan bahwa negara sebagai pengelola bukan pemilik mutlak dari air ya, dan Ibnu Taimiyah juga menolak monopoli atas air publik karena akan merugikan banyak orang. Next please. Nah, kalau kita lihat tadi melanjutkan dari Pak bahwa kondisi air di Jakarta ya, 60% pasokan air bersih Jakarta berasal dari air tanah. Nah, itu yang tadi akibatnya eksploitasi yang berlebihan dari sumber air bor untuk keperluan rumah tangga, hotel, industri ya.
kemudian air permukaan juga tercemar ya, dan tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber air bersih, dan juga ada potensi intrusi air laut di wilayah pesisir Jakarta Utara, dan juga berakibat pada penurunan tanah ya sebesar 0,5 sampai 1,5 cm per tahun. Dampaknya tentu saja meningkatkan risiko banjir rob dan banjir tahunan, ancaman tenggelamnya kawasan pesisir dalam 20 sampai 30 tahun ke depan. Tadi Pak Nasrullah udah bilang ya, ini bisa Ciputat yang jadi pantai. Kemudian juga rusaknya infrastruktur publik dan jaringan pipa air bersih kalau ya penggunaan airnya itu tidak diatur dengan baik. Next please. Nih, tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana sejak 97 kontrak air konsesi air ini diberikan ke dua operator swasta ya, Palija yang Prancis yang Suez, kemudian Etra yang Inggris Thames Water, dan sekarang dimiliki Salim Group. Masalah utamanya adalah apa? Akses terbatas untuk kawasan miskin kota, kemudian kenaikan tarif tanpa transparansi biaya, dan keuntungan lebih besar bagi operator daripada pelayanan publik. Alhamdulillahnya ya, saat ini pemerintah telah mengembalikan kendali penuh pengelolaan air ke Pamjaya sebagai BUMD. Nah, dengan misi pelayanan universal, seluruh warga mendapat akses air bersih, dan kemudian juga ada air suci ya, tadi bahkan sudah mendapatkan sertifikasi halal ya Pak. Alhamdulillah. Next slide please. Oke, nah kita mau membahas apa sih privatisasi dan komersialisasi. Ya, privatisasi adalah proses pengalihan fungsi layanan publik ke pihak swasta dengan berbagai skema kontrak jangka panjang. Ya, misalnya BOT, Bill Operate Transfer, konsesi jangka panjang 15 sampai 25 tahun ya. Tujuannya katanya untuk efisiensi, investasi, profesionalisme gitu. Tetapi ternyata ini juga menyebabkan masalah, misalnya resiko pengabaian akses bagi kelompok miskin, kemudian kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Demikian pula ya, biasanya privatisasi itu identik dengan komersialisasi, dengan penetapan harga pada layanan air berdasarkan prinsip pasar ya, bukan prinsip layanan sosial, sehingga menjadikan air sebagai barang dagangan. Kemudian harga ditentukan berdasarkan biaya, keuntungan, dan permintaan, dan menimbulkan problem etis karena akses air menjadi hak eksklusif bagi mereka yang mampu membayar. Next please. Oke, jadi di sini ada dua paradigma, air sebagai economic good dan air sebagai social right ya. Nah, kalau air sebagai economic good itu dia dianggap sebagai komoditas, tapi kalau air sebagai social right itu air merupakan hak dasar manusia. Nah, dalam penetapan harganya pun kalau air sebagai economic good itu berdasarkan mekanisme pasar, tapi kalau air sebagai social right itu didasarkan kepada regulasi negara. Nah, kalau dari air sebagai economic good, aksesnya siapa yang mampu, maka dia dapat mengakses air. Tapi kalau sebagai social right, semua warga itu berhak mengakses air bersih ya. Nah, kalau dalam air sebagai economic good, tujuannya adalah profit, efisiensi. Tetapi kalau air sebagai social right, tujuannya adalah untuk distribusi ya, untuk keadilan, untuk kesejahteraan. Next please. Oke, nah di sini beberapa argumen yang melandasi ya bagaimana privatisasi dan komersialisasi itu, bahwa katanya privatisasi itu identik dengan efisiensi. Teori dasarnya bahwa pemerintah dianggap kurang efisien dan lambat, swasta dianggap lebih fleksibel dan termotivasi karena insentif profit ya. Swasta membawa modal, inovasi manajerial, dan efisiensi operasional. Privatisasi juga identik dengan investasi karena negara sering kekurangan dana untuk membangun infrastruktur air, maka diperlukan swasta. Maka perlu misalnya ada public private partnership dengan konsesi misalnya 25 tahun. Kemudian juga komersialisasi bisa katanya mengarah kepada konservasi dengan logika harga. Jika air diberi harga, maka orang akan menghemat penggunaannya berdasarkan pada prinsip scarcity pricing. Makin langka, makin mahal, sehingga orang didorong menjadi untuk semakin hemat. Next please. Oke, nah
Tapi argumen terhadap komersialisasi dan privatisasi ini juga ada counternya ya, bahwa dengan privatisasi dan komersialisasi itu gagal menjamin akses yang merata. Menurut Karen Baker, privatisasi air di banyak negara berkembang justru menyingkirkan kelompok miskin dari layanan dasar. Demikian pula Vandana Shiva berargumen bahwa komersialisasi air menimbulkan ketimpangan dan penguasaan sumber daya oleh korporasi. Ya, jadi di sini kemudian pemerataan trade off dengan efisiensi. Efisiensi sering dicapai dengan menyingkirkan area yang tidak menguntungkan dari layanan air, misalnya kampung, daerah pinggir kota, daerah-daerah terpencil gitu ya. Kemudian juga krisis akuntabilitas, ya, swasta sulit diawasi oleh publik sehingga muncul moral hazard, markup tarif dan layanan yang minimal. Next please. Jadi bagaimana kita melihat perdebatan ini ya? Kita melihat bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang air. Jadi dalam Islam bahwa air adalah amanah ilahi yang didasarkan tadi pada ayat waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy gitu ya. Air bukan barang eksklusif milik individu ataupun korporasi ya, karena termasuk dalam kategori milki am ya, hak milik umum. Kemudian sebenarnya boleh ada harga tapi hanya untuk jasanya saja ya, jasa untuk tadi ekstraksinya, jasa untuk kemudian menyalurkannya. Jadi boleh pengenaan biaya atas proses pengolahan, transportasi dan distribusi dan juga infrastruktur untuk penyaluran. Namun tidak boleh menjual zat airnya itu sendiri. Ya, analoginya seperti air tidak boleh dijual tapi alat pencernihnya boleh. Kemudian juga negara wajib menjamin akses air. Air masuk dalam ranah kebutuhan pokok daruriyat. Negara di sini berkewajiban sebagai khalifah dan pengelola amanah, mendistribusikan secara adil, melarang monopoli dan spekulasi dan menyediakan subsidi silang bagi golongan kurang mampu. Next please. Ya. Nah, dalam literatur fikih ya, Wahwah Az-Zuhaili misalnya menyatakan bahwa air adalah milik umum, boleh diambil manfaatnya oleh semua tanpa bayar. Israf ya menyatakan penjualan air dibolehkan bila disertai jasa atau usaha tambahan tadi ya, misalnya untuk penyalurannya. Kemudian Abu Ubaid dan Al-Mawardi, pemilikan air bersifat kolektif umat. Negara adalah pengatur bukan pemilik. Next please. Nah, kalau kita lihat dari perspektif maqasid syariah ya, yaitu prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi hal yang mendasar, kuliyatul khams, yaitu air sebagai kehidupan dan kemaslahatan ya, yang bersinggungan dengan keseluruhan maqasid. Pertama, hifzun nafas ya, menjaga jiwa. Akses terhadap air bersih dan air yang cukup adalah syarat dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Tanpa air tentu kita bisa menghadapi krisis pangan, kesehatan, bahkan kematian ya. Disinilah tanggung jawab negara untuk menjamin hak hidup warganya. Kemudian hifzuddin ya, air suci diperlukan untuk ibadah yang sah, wudu, mandi, tayamum ya. Tanpa air suci ibadah menjadi tidak sah gitu kan. Di sini negara wajib menjamin kesediaan air layak ibadah. Karena ibadah itu juga dilindungi dalam konstitusi. Kemudian hifzul mal, air tidak boleh dijadikan komoditas yang memiskinkan atau membebani ekonomi masyarakat. Tarif air tidak boleh membebani rakyat kecil dan tidak boleh menjadi sumber utang bagi keluarga-keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian hifzul bi'ah, air adalah komponen utama ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi yang berlebihan ataupun pencemaran air itu melanggar prinsip menjaga ciptaan Allah dan ekosistem. Kemudian hifzul earth, ya, akses air terkait erat dengan sanitasi dan martabat manusia. Tanpa air, perempuan tidak bisa menjaga kebersihan misalnya saat haid, demikian juga lansia, kemudian juga anak-anak yang rentan yang membutuhkan akses terhadap air, sehingga tanpa ada akses ini mereka akan kehilangan martabat. Next please. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait privatisasi air? Air
tadi kita katakan ya, dalam fikih menjadi milik publik, jadi tidak boleh diperdagangkan. Negara hanya boleh memungut tarif jasa distribusi, bukan menjual air. Individu boleh mengelola air jika berasal dari milik pribadi, tetapi harus tunduk pada hak akses publik, terutama jika melewati fasilitas umum seperti jalan. Privatisasi tidak boleh menyentuh aspek kepemilikan air, hanya pada level operasional dengan pengawasan negara. Next please. Sehingga komersialisasi itu ada batas-batas syariahnya. Yang boleh hanya biaya pengelolaan, yang tidak boleh adalah monopoli dan spekulasi. Next please. Oke, di sini ada beberapa kontrak dan akad dalam privatisasi air ya. Ada akad ijaro, istisna, musyarakah, mudorobah, muqayyadah dan wakalah ijaro, wakalah bil ijaro. Tapi karena waktu mungkin nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi saja. Next please. Oke, kalau kita lihat bagaimana analisis SWOT Pamjaya sebagai BUMN publik ya. Dari segi strength-nya memang status BUMD menjadi otoritas hukum jelas dan pelayanan publik, visi misi pelayanan air bersih dan suci selaras dengan maqasid dan menjadi dukungan sosial masyarakat dan juga fleksibilitas untuk kolaborasi dengan pesantren, ormas keagamaan dan juga memiliki kapasitas peningkatan transparansi dan akuntabilitas sosial. Namun dari segi weaknesses memang ada warisan konstruksi lama ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi BUMD. Ada juga ketergantungan pasokan air tanahnya, ini ancaman keberlanjutan. Kemudian kualitas infrastruktur yang belum merata tadi ya sudah diungkapkan oleh Pak Syahrul. Kemudian struktur tarif yang belum berbasis keadilan dan subsidi silang. Kemudian juga terkait dengan SDM dan budaya organisasi yang masih mungkin ya. Oke, 3 menit lagi. Ya, oke. Terkait dengan opportunity-nya memang ini adalah momentum global ya untuk pemulihan kendali publik atas layanan umum ya. Kemudian juga ada threat-nya di sini ya, tekanan privatisasi ya dari lembaga-lembaga donor ya, kemudian juga defisit fiskal dan juga tekanan subsidi silang tanpa reformasi tarif dan juga persepsi publik negatif akibat kegagalan masa lalu terkait dengan operator swasta. Oke, nah ini ada studi kasus global ya, misalnya di Ekuador ya, walaupun dikeluarkan swasta, warga miskin tetap dilindungi dengan tarif murah dan sambungan gratis. Kemudian juga di Kolombia, di Cartagena, perusahaan swasta mampu memperluas layanan dan menurunkan tarif tanpa mengorbankan kualitas. Di Paris, pemerintah kota mengambil alih kembali layanan air, menurunkan tarif dan menyalurkan keuntungan untuk masyarakat. Menurut saya, case Paris ini mirip dengan DKI ya, dengan Paljayanya sebagai BUMD. Oke, jadi ada rekomendasinya yaitu mengintegrasikan nilai-nilai fikih dan konservasi air dalam kurikulum pesantren, audit sosial atas tarif air berbasis maqasid, reformasi akad kerjasama Pamjaya, kemudian penyusunan buku fikih air Jakarta dan kolaborasi misalnya RMI, PWNU, kemudian Pamjaya untuk sertifikasi air suci, tapi sudah mendapatkan ya Pak Kiai ya sertifikasi halalnya. Baik, sebagai penutup, air adalah rahmat bukan komoditas. Ia wajib dikelola dengan nilai maslahat, ramah dan amanah. Jadi fikih air bukan hanya hukum ibadah, tetapi kebijakan publik yang bernilai syariah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tolong berikan aplaus dulu buat kedua pembicara kita yang sangat luar biasa. Ya, tadi kita dengar materi